Oh iya benar banget. Nah, kita sekarang masuk pada di bab 3 tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelum ibu lanjut ke materi, lebih baik kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tadi ibu belum tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Nihil Bu. Oh, nggak masuk ya? Loh, itu Bu ada bilang dari siapa? Rozan Bu nggak masuk. Iya Rozan Bu nggak masuk. Kemana? Duh nggak tahu. Nggak terlihatnya? Nggak tahu sekretarisnya Mbak nih. Biasanya kerja sendiri. Nggak ada tahu nggak ngecek tahu nggak telepon. Oh nggak ada. Biasanya Tahu hubungan aku lagi aku wes. Udah orang lu Don harus dong. indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Itu buku paket sama buku tulis sudah harus ada di meja masing-masing. Sudah Bu. Ya. Ya. Kalau nggak ada yang bawa bisa gabung di teman sebangkunya. Baik. Apa itu etika? Etika adalah baik buruk atau benar tidaknya perilaku atau tindakan seseorang dalam pergaulan. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 yang intinya Allah itu menciptakan manusia itu berbagai suku, berbangsa-bangsa, tujuannya agar kita itu saling mengenal dan saling bergaul. Kemudian, etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam keseharian kita selalu berinteraksi dengan semua orang, dan itu dari orang yang lebih tua, lebih muda, teman sebaya maupun dengan lawan jenis. Maka dari itu dibutuhkan ada yang namanya etika pergaulan. Yang pertama, ada etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, paman atau bibi, dan termasuk saya. Saya kan lebih tua dari kalian. Iya Bu Guru. Yang pertama, ada mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. Kalau kalian ketemu di jalan, itu harus menyapa, ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Meskipun tidak ucapkan salam, tapi mengucapkan kalimat sapa lainnya seperti halo, hai, dan lain-lain. Kemudian ada berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Kita harus bantu, nurut, dan hormat sama orang tua atau siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Yang ketiga, ada menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati. Jangan ngomong kasar atau bersikap yang seenaknya saja. Harus hati-hati dan mereka pun tidak ada perasaan tersinggung. Kemudian, bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. Nah, ini penting banget. Pilih kata-kata yang halus, yang ramah, yang sopan saat ngomong, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Kemudian bersikap rendah hati kepada mereka. Gak usah sombong, walaupun kita itu udah pinter, udah sukses, harus tetap rendah hati dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Kemudian bisa dilanjut oleh Mbak Manda.
Yang poin ke-6, bersyukur atas kebaikannya. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 2. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 3. Mendengarkan dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. 4. Mencontoh perilaku baik mereka. Dan yang berikan maksud dari mencontoh perilaku baik mereka itu seperti apa? Apa? Gini, kalau mereka punya sikap yang bagus, sikap yang baik, itu kita tiru. Yang jelek kita tinggalkan. Terus yang terakhir, mendoakan mereka, terutama orang tua dan saudara kita. Jangan lupa kalian setiap selesai sholat, doain mereka supaya mereka tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian ada etika pergaulan dengan teman sebaya. Contohnya di sekeliling kalian, teman yang seumuran, teman sekelas. Kemudian ada mengucapkan salam apabila bertemu. Kalau ketemu di jalan, teman di jalan, dimana aja itu disapa temannya, jangan pura-pura nggak kenal, jangan pura-pura nggak lihat padahal udah lihat. Kemudian bertepuk sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Senyum dan sapa itu sederhana, tapi bikin suasana hati itu jadi enak. Kemudian saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan lupa ngecek kelemahan teman. Kalau bisa kita tuh saling menutupi aib. Kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Contoh, kalau teman kita itu lupa sholat atau keceplosan ngomong kasar, kita ingetin baik-baik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Davina. Yaitu saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan, saling menghormati dan menghargai hak teman, saling mengajak melakukan kebaikan, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan, dan menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Tadi sama seperti yang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Tiap selesai sholat, jangan lupa doain teman kita, sahabat kita agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saling menghormati dan menghargai hak teman. Hormati dan hargai pendapat teman kita dan ruang pribadi teman kita. Kemudian saling mengajak melakukan kebaikan. Ajak teman itu ikut kegiatan yang positif. Kemudian menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Jangan suka nyindir atau drama. Jaga hati teman biar hubungan pertemanan kalian itu baik. Kemudian menjauhi hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Kalau ada teman yang mancing emosi, tahan diri lebih baik, diam daripada ikut emosi. Etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Contohnya, saya yang berhadapan sama kalian semua. Kalian kan lebih muda dari saya. Bisa dibacakan Mbak Oci. Iya, ya semua. Ketika pergaulan dengan yang lebih muda, 1. Bersikap penuh kasih sayang, 2. Memberikan keteladanan pada mereka, 3. Bercanda dengan santun dan tidak berkata kasar, 4. Tidak melakukan perundungan, 5. Memanggil
memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Tidak menghina, meremehkan dan menyakiti mereka. 7. Tidak melakukan hubungan fisik. 8. Memberikan nasihat dengan ramah. 9. Bersabar menghadapinya. Maksud dari bersikap penuh kasih sayang itu seperti apa, Kak Oci? Ada yang bisa? Aku nih katanya Mbak Amel? Apa maksud dari bersikap penuh kasih sayang? Tidak boleh menyakiti, kita harus saling menyayangi seperti saya dan Alia. Kan saya tak pernah menyakiti. Perlakukan mereka itu seperti kayak adik kita sendiri. Yang kedua, memberikan keteladanan pada mereka. Tunjukkan sikap yang baik biar mereka itu bisa dicontoh. Misalnya, rajin sholat, sopan ke guru, dan tidak berkata kasar. Kemudian, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar, dan tidak melakukan perundungan atau bullying. Memanggil dengan panggilan yang sopan. Panggil nama atau panggilan yang baik. Jangan panggil dengan julukan yang aneh, apalagi manggil dengan nama ayahnya atau ibunya. Ada pun teman-teman saya gitu Bu. Nggak boleh ibunya. Panggil namanya. Kemudian tidak menghina dan meremehkan dan menyakiti mereka. Yang nomor 7 ini saya ibu. Seharusnya tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian ya. Mana Bu? Halaman bawah. Halaman 69. Yang ke-8, memberikan nasihat dengan ramah. Kalau mereka itu salah, ingetin pelan-pelan, jangan dibentak. Kemudian bersabar menghadapinya. Bu, cara menghadapi orang yang kita pegeli tapi nggak sabar gimana Bu? Sabar. Bu, sabar Bu ya, sabar. nggak usah sih. Oke Bu, pijet kan itu. Oh iya sih. Nah, etika pergaulan dengan lawan jenis. Bisa. Dengarkan ya. Ambil Bu mana Bu? Ya Allah. Bisa dibaca Mbak Faiza. Senyuman itu ya Allah. Manis sih. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, hindari tempat-tempat yang sepi. Yang kelima, menjaga batas intensitas komunikasi. Yang keenam, meminta izin kepada orang tua. Yang terakhir, bagi wanita hendaknya menutup aurat. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. Pernah berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis atau yang bukan mahram. Untuk melakukan bisa menimbulkan syahwat atau godaan. Nanti yang benar kita dari rumah Bu ya? Ya enggak gitu. Oh nggak gitu Bu. Yang kemudian tidak bersentuhan fisik. Jaga diri dan jangan salaman atau sentuhan dengan orang lain yang tidak perlu. Apalagi terutama untuk perempuan. Harus dijaga. Kemudian menjaga pandangan. Kalau kita lihat lawan jenis, jangan tatapan-tatapan terus. Pandangan itu bisa jadi awal munculnya godaan, syahwat, dan harus jaga mata dan jaga hati. Kok ini biasa ya? Meneliti, coba.
Kemudian ada dari tempat-tempat yang sepi. Kalau mau ngobrol atau kerja kelompok, ini tempat yang ramai. Jangan tempat yang sepi. Waduh, Mbak Wira ini rumahnya ya, Pak. Ayah yang pengalaman nih. Mana orang dan temannya belum jelasin buku dulu. Yang kelima, menjaga batas intensitas komunikasi. Kalau komunikasi itu sewajarnya saja. Jangan chatting yang nggak penting, apalagi sampai tengah malam. Siap nih, oh. Kok dia biasa telepon kok, oke. Yang keenam, meminta izin kepada orang tua. Kalau mau pergi bareng atau ada kegiatan, lebih baik minta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Agar orang tua itu bisa jaga-jaga untuk nantinya. Ayah izinin aku nggak tadi kebahagiaan. Keliru ini. Mau pakai, real pakai. Ini yang paling penting, bagi wanita hendaknya menutup aurat. Menutup aurat itu bukan cuma soal pakaian, tapi juga bentuk perlindungan dan kehormatan diri. Sorry. Kemudian ada etika komunikasi yang islami. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Jangan asal ngomong atau lewat info yang belum jelas, tapi cek dulu kebenarannya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Pilih kata-kata yang sopan dan enak didengar, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Kemudian, biasakan memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Dalam Islam, respon dengan kata-kata yang lebih baik dengan perkataan yang baik adalah kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat thayyibah itu? Ya. Apa saja? Ayo Mbak Fani. Ada hamdalah, tasbih, takbir, takbir, hamdalah. Di buku paket kalian sudah dijelaskan kalimat thayyibah itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat menuliskan berita atau pesan kepada orang lain. Yang kedua ada tasbih. Subhanallah. Tasbih diucapkan atau dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu atau ketika mendengar atau melihat sesuatu tidak pantas bagi Allah SWT. Yang ketiga ada Masya Allah, diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Yang keempat ada kalimat tahmid, Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah yang dituliskan atau diucapkan ketika mendapatkan rezeki, nikmat atau selamat dari musibah. Yang kelima ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau kita berbuat dosa kepada Allah SWT. Yang keenam ada takbir. Ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kemaha besar Allah SWT. Yang ketujuh ada kalimat istinja. Ada yang tahu kalimat istinja itu apa? Bu, kedinginan Bu. Iya. Oh, Kita kedinginan masih ada laki-laki. Kalimat istinja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kalau meninggal saya dulu. Ya, nggak hanya meninggal, tapi ketika musim. Kemudian ada bertanggung jawab.
pertanggungjawabkan sama Allah. Jadi ucapan kita selama di dunia nanti, di dunia sekarang, nanti itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah, oleh hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Yang pertama, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, mendatangkan pahala dari Allah SWT. Yang ketiga, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. Kemudian, memudahkan hubungan baik dengan orang lain, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan, terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal bersama-sama ya. Ibu cuma fotokopi 3. Nanti kalian bisa join class. Sekarang tanggal berapa? 15 Bu, besok 16. Absen 15 siapa? Absen 16? 15 saya Bunin ya Bu. Absen. Kalau saya nggak tahu saya. Absen 16 siapa? 16. Sarah. Oh Ibu. Bisa berdiri dan dijawab nomor 1. Kita jawab bareng-bareng. Nggak bisa nih, di situ. Seseorang disebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan berikut yang merupakan pengertian etika pergaulan Islam yang paling tepat adalah A. Pergaulan seorang muslim dengan senantiasa membahas urusan agama Islam. B. Pergaulan dengan berpedoman pada norma-norma Al-Quran dan hadis serta hadis Nabi Muhammad SAW. C. Pergaulan yang dilaksanakan khusus di kalangan umat Islam yang memberikan dampak kemajuan Islam. D. Pergaulan yang bertujuan menyatukan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah pergaulan dengan berpedoman pada norma-norma Al-Quran dan hadis serta hadis Muhammad SAW. Benar atau salah? Betul. Soal nomor 2. Sekarang bulan absen 4. Menjawab soal nomor 2. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam berbangsa, bangsa dan suku. Tujuan dari diciptakannya manusia dengan perbedaan jenis kelamin, bahasa dan suku adalah agar manusia menjalin silaturahmi. Benar atau salah? Jawabannya apa Mbak Sarah? Jawabannya benar A. Manusia saling mengenal. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan di awal tadi. Soal nomor 3. Menjawab absen 20. Absen
20 siapa? Kenapa absen 20? Ya maksudnya Indonesia. Sopa, ayo. Iman Jawis. Yang 20 siapa? Sahrul. Ini apa absen? Wah, gak ada ruang. Intan. Kayak bola pojok. Ya Allah. Terus soal. Nomor berapa? Nomor 3. Sebagai remaja muslim, kalian harus memahami dan menguasai etika dalam komunikasi, baik di media sosial maupun komunikasi secara langsung. Islam telah memberikan rambu-rambu komunikasi yang islami. Pengertian yang tepat dari komunikasi islami adalah Disebutkan poinnya juga. poin A. Proses penyampaian pesan berkaitan dengan perkembangan umat Islam. B. Proses penyampaian pesan didasarkan pada kebiasaan daerah. C. Proses komunikasi antar sesama manusia didasarkan kebiasaan. D. Proses komunikasi antar sesama manusia didasarkan pada ajaran Islam. Jawabannya adalah D. Kurang 3 menit Pak ya. 3 menit lagi. Proses komunikasi antar sesama manusia didasarkan oleh pada ajaran Islam. Betul apa salah? Betul apa salah, Nana? Nomor 4 dijawab oleh NIM 25. Islam telah memberikan rambu-rambu komunikasi dengan sesama ketika dihadapkan pada berbagai situasi. Ketika kalian melihat sesuatu yang indah atau kalian luas, sebaiknya kalian merespon dengan mengucapkan A. Subhanallah, B. Masya Allah, C. Alhamdulillah, D. Astagfirullah. Terima kasih. Jawabannya B. Masya Allah. Masya Allah. Yang nomor 5 dijawab oleh NIM 17. Siapakah 17? Iya, nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan satu, menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 2. Senantiasa mendengarkan dan mengikuti nasihatnya selama dalam bentuk kebaikan. 3. Mencontohkan perilaku yang baik dan menjadikannya sebagai pelajaran. 4. Tidak berkata kasar dan menjaga perasaannya walaupun mereka berkata kurang baik. Pernyataan tersebut termasuk etika pergaulan Islami dengan yang kedua. Benar. Yang keenam, ketika kita membuat status atau memberikan komentar terhadap pernyataan orang lain di media sosial, bisa jadi menimbulkan salah paham bagi orang yang membacanya. Berikut beberapa etika yang harus kalian lakukan. Bisa dijawab oleh Mbak Bini. Yang termasuk etika dalam komunikasi melalui media sosial ditunjukkan oleh nomor, yaitu yang B. Nomor 2, menggunakan bahasa yang santun. Nomor 3, bertanggung jawab atas status atau komentar. Nomor 4, yaitu memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Dan nomor 5, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Terima kasih. Soal yang terakhir, nomor 7, bisa dibacakan oleh Mbak Bella. Pernyataan
nasihat dengan ramah, B. memberikan keterangan kepada mereka, C. mengkaji dengan tampilan yang sopan, D. melakukan pengunjungan padanya melakukan perlindungan padanya tugas kalian di rumah PR ya, yaitu mengerjakan esainya nomor 1 sampai 5 dikumpulkan di minggu depan. Jamnya ibu sudah selesai. Ucapin terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.